Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung dengan semangat mau belajar the Bible. Thank you Ibu Krisnatalina Pitupulu. Thank you Ibu Ratna. Wow, luar biasa ya. Perkataan kalian di komen tuh membuat saya semangat sekali loh. Dan rindu bertemu dengan Anda semuanya. Ibu Jane Karel, happy Saturday too. Kami tim Banyuwangi sudah sangat siap. Right on, luar biasa. Thank you Pak Ian dari Purbalingga, sudah balik ya? Senang sekali bisa bergabung lagi di Bible Study. Dan terima kasih untuk Yeni, untuk Tanti yang melayani kita semuanya. Thank you for your time. Terima kasih untuk stiker-stiker yang seru luar biasa. Saya nggak tahu loh kalau Facebook punya stiker begini banyak. Dan Pak Waluyo, senang sekali bisa bergabung lagi dan bisa bertemu lagi. Thank you juga Ibu Ernina Haklai dari Ambon. Wow, luar biasa. Salam kenal, selamat siang juga Ibu Maria Hani. Maria Hani, oke. Judith Malalu, apa kabar Ibu Yudi? Baru muncul lagi nih. Pak Suranto, terima kasih untuk siap belajar Bible Study juga hari ini. Apa kabar Inga? Sukacita mau belajar juga ya. Jangan lupa Ibu Feni, Inga, Jolly, ambil kertas loh supaya kita bisa sharing apa yang kita akan pelajari hari ini di Bible Study kita, right? Bagaimana kabarnya Ibu Feni? Apakah mempelajari video yang luar biasa dari tanaman di kebun saya? Tanaman tuh bisa sejalan loh dengan Tuhan. Dia tahu ritme kapan dia bobok, kapan dia mekar loh. And Cindy dari Cisauk, happy Bible Study juga. Debbie Kumaat, terima kasih untuk melayani kita semuanya. Oh iya, Chris Natalin dari Kalimantan ya. Kalimantan mana ya? Palangkaraya kalau nggak salah ya. Ibu Oma Heidi, thank you for joining and learning. Terima kasih sekali untuk Hai Ibu Jingjing, apa kabar? Ibu Juliana Sudirjo, sehat ya? Bagaimana Mama? Dan Gabriel Dion dari Semarang hadir, apa kabar? Terima kasih untuk bergabung kembali. Dari negara Nippon, Ibu Margaret Joyce. Thank you for joining. What time di sana? Margaret Joyce, jam berapa di Nippon? Thank you Fenty for serving. And Dudu Anton's family. Salam Bu, senang sekali bisa belajar lagi. Wah, saya semangat. Siapa itu Anton family? Dari kota mana ya? And we have Thelma Tupang. Ibu Thelma Tupang kalau saya dari NTT ya, dari Kupang ya. Bisa ditambahin ya. Thank you untuk bergabung di Bible Study. And Christiana Akrianto, bagus sekali namanya. Terima kasih untuk bergabung di Bible Study ini. Hai Bethesda dari Manado ya. And Ibu Luisa Sitompul, thank you so much. Horas dari Sibolga. Dan juga dari Manado, Ibu Betty Tulah. Thank you so much untuk Erna Mandru. Ibu Erna Mandru, saya lupa dari mana ya Bu Erna. Kasih tahu ya. And kita ada ketemu lagi Ibu dari Manado. Ibu Juliana Mose, thank you untuk bergabung di Bible Study. Terima kasih untuk siap dengan Alkitab dan catatannya, karena kertas nggak lupa, kitanya pelupa. And Etie, how do I pronounce this? Etie, Cynthia, Fatika Sari, Sherin, Rory, Deborah, Yevi Mariana. Ini satu grup ya? Nama panjang sekali itu. Tapi saya juga mau Antonius Wijaya, semangat belajar. God bless you Ibu Indri, thank you so much. Kalimantannya di mana tadi Ibu Kristina? Timur, Balikpapan ya. Julie dari kota Dumai Riau. Wow, saya pernah ke Dumai waktu itu. Terima kasih sekali. Apa kabar Dumai? Senang sekali Dumai bisa menjangkau kita juga ya. Tong Lim, Ibu Tong Limin, apakah panggilnya Ibu Chen Li ya? Oke.
Terima kasih untuk juga bergabung. Oke Joyce di Nippon jam 2 siang ya. So Anda lagi seger-segernya nih Bible Study. Terima kasih sekali dengan Susana Usmanto, apa kabar? Dari Kota Bunga, senang sekali bisa bergabung lagi. Dan hai Betty, udah sampai daerah mana? Kasih tahu dong. Udah deket mana nih? Udah makan siang di mana kalian? Mereka lagi jalan menyelusuri Jawa sampai Bali nih. Rosita Edison, selamat siang dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Wow, terima kasih sekali untuk bergabung Ibu Rosita dari Kalimantan Selatan ya. Amazing, thank you so much. Ini Bible Study ya. Oh, Ibu Telma dari Jakarta, thank you. Senang sekali saya bertemu dengan teman-teman baru ini dari Jogja juga, Ibu Triwayuni Ningsih. Wow, terima kasih. Ibu Wijani, apa kabar Ibu Wijani? Salam ke keluarganya, ke suaminya, putrinya ya. Dari Iliana, dari Malaysia. Apa kabar? Senang berjumpa, salam kenal juga. Thank you for joining us in the Bible Study. Mei Pangke Sinurat dari Balikpapan. So, kita dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Thank you untuk Aditya Setiawan yang mau belajar dari Jakarta. And Linda dari Labuan Bajo, maupun Roy dari Sydney, Pak Handoyo, Ibu Elizabeth Handoyo, dan keluarganya dari Surabaya. Terima kasih untuk bergabung untuk Bible Study. Senang saya ditungguin. Oh, sudah dekat Solo, tidak mampirkah makan gudeg Solo? Aduh, enak sekali tuh, masih pakai itunya tuh, apa tuh? Lupa namanya. Itu loh, bakulnya tuh loh, tanah liatnya tuh loh. Terima kasih semuanya. Kita akan berdoa, kita akan masuk pengajaran mengenai of course being with God. Ya, kita nggak bisa keluar dari situ because that's what God call us to be. Supaya we become the true self of us. Oke, kita berdoa semuanya. Terima kasih banget dari Benu Lunu. Wow, thank you semua untuk teman-teman baru ya. Kita satu di dalam hati, kita fokus ke Tuhan sebentar. Hi Mr. Colin Lincoln, how are you? Happy Saturday, happy weekend. My greeting to Susan and all your daughter and your son. So good to be visited by you. Connie Werhan and everybody else, let's pray. Terima kasih ya Bapa, kami menempatkan diri kami di hadapan-Mu. Kami bersuka cita, senang, banyak dari kami berkumpul hari ini dalam Facebook live streaming untuk Bible Study. Tapi Kau mau kami masuk ke tempat yang lebih bermakna, yang bertujuan full dari panggilan-Mu bagi kami setiap orang-orang percaya, bahwa kami bisa membangun hubungan satu sama lain, to love others as we love ourselves. Tanpa Engkau bekerja lebih dahulu, berkarya dalam kami setiap hari, menjadi mahakarya-Mu, kami tidak bisa menjadi tubuh Kristus yang diikat oleh tali kasih-Mu. Biar semua gereja-Mu di seluruh dunia saat ini selama masa pandemi global, we are being developed, we are being visited, kami sedang dikunjungi, dan kami mau dikunjungi Allah dan memberi diri ketemu Allah seperti Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, dan tidak meninggalkan Yesus, kehadiran Yesus seperti Marta, supaya kami bisa mengerti what it is to be in such intimacy, loving union with God, supaya kami bisa mengasihi sesama kami seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, dan sertai setiap kami dimanapun kami berada siang hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, shalom semuanya. Ibu Melia, Elita, thank you semuanya yang sudah bergabung, yang masih terus bergabung. Kita belajar hari ini. Judulnya adalah Selah. Selah adalah kata-kata yang penuh dan banyak di kitab Mazmur. Dan ada di kitab Habakuk. Nah, Selah ini tentu PPKM ini adalah masa perhentian ya, massal skala besar di seluruh dunia loh, bukan Indonesia aja ya.
Tidak ada satu negara yang lepas, yang terluput dari global pandemi COVID-19 ini. Every country, every island, everybody, every people, every race, segala suku, bangsa, bahasa, semuanya di bawah awan hitam dari si COVID ini. Oke? So, PPKM untuk Sela dipakai terjemahan, kita bikin akronim sendiri ya. Adalah, what was that? Proses perhentian. Kita masuk ke dalam proses perhentian Kristen masa kini. So, orang Kristen itu kalau nggak ngerti perhentian, nggak kenal Tuhan dan nggak kenal Alkitab. Tapi saya mau melalui Bible Study ini Anda bisa tergoda, terayu, ketarik untuk kembali menatap Alkitabmu and mendengar Tuhan. Just for you, untuk bicara just for you. Gitu ya, Ibu Nur. Dari Bapak juga, thank you. Ibu Lina Sinai, oke, kita mau ketarik kembali pada firman-Nya. Because tanpa firman-Nya kita nggak ngerti apa-apa. Nah, oke. So, Sela itu apa sih? Kalau Anda bisa buka kitab Mazmur pasal 3, saya mulai dari awal aja. Kita temukan kata Sela di dalam Mazmur. Mazmur itu di musim pandemi ini atau dari PSBB sampai PPKM, ini adalah musim di mana suka nggak suka, setuju nggak setuju, enak nggak enak, bosen nggak bosen, Anda memang dibawa ke situasi oleh ombak COVID-19 ini untuk Anda bisa diam di rumah. Sehingga kita membuat istilah-istilah baru keluar di masa kini, namanya work from home, kerja dari rumah, dan school from home, sekolah dari rumah. And semuanya yang ada biasanya aktivitasnya bikin macet jalan utama di Jakarta, semua ada jalan raya, the main avenue di Jakarta. Jakarta kalau nggak macet itu aneh. Tapi selama 2 tahun, semua yang kepingin belajar nyetir, I think you can start learning how to drive. Karena tidak, Anda lesnya sama orang tua aja, nanti tetap mesti ujian dong ya, untuk dapat SIM yang resmi. Tapi Anda tidak ada batasan loh untuk belajar nyetir. Mau nanjak, mau maju mundur, nggak usah ke GBK lagi kalau Jakarta. Jalan raya bisa. Mau jalan gang sempit, 1 arah, 2 arah, tapi gang kecil, you can do anything. Kayak mau naik turun puncak, you can do anything. Pasti jago nyetirnya. Karena Anda butuh waktu yang tenang untuk belajar itu. Kalem, restful. Kalau stres megang, nanti semua pedal mobil digas gitu ya. Kopling dipencet, gas dipencet, rem dipencet, mental nanti mobilnya. Tapi kalau pikirannya, hatinya tenang kan enak. Nah, makanya PPKM itu betul-betul buat saya proses perhentian Kristen di masa kini. Whether you like it or not, you are being processed to be still. Kalau nggak salah di Australia itu baru 2 orang yang diduga terpapar COVID Delta, 1 negara tutup. Nah, semuanya harus duduk diam. Mau pelotot-pelototan, mau buang muka, mau memandang wajah gadget-gadget, anything. Atau ignoring the people. Tapi ternyata karena meningkatnya mental issue, Pastor Rick Warren berkata bahwa adanya pandemi global ini membuat terjadinya 50% lebih peningkatan daripada mental illness. Karena seluruh dunia mengalami tsunami dari COVID ini. Tsunami of mental disturbance. So, sebelum saya bagikan itu apa itu Sela, saya mau bagikan satu cerita nih yang saya pelajari. Ternyata bumi kita ini secara global nih nggak asing sama yang namanya plague, tulah atau pandemi atau endemi. Itu bukan hal baru ya. Dulu ada influenza, flu influenza, flu burung, flu ayam lah, segala macam lah. Di tahun 1342 sampai 1416 ada masa yang namanya bubonic plague. B-U-B-O-N-I-C, bubonic plague. Itu yang membunuh 1/3 penduduk Eropa.
bukan penduduk Inggris, tapi seluruh Eropa. Sepertiga rakyatnya mati semua. Nah, pada waktu itu ada seorang yang memiliki pengalaman mengenai Sela dan Sabat. Namanya Julian of Norwich. Okay. Julian of Norwich, dia hidup di England pada masa bubonic plague. Plague itu tulah ya. Terjadi di seluruh Eropa. Dan pada waktu itu yang namanya politik, yang namanya kondisi sosial, ekonomik, wah amburadul semuanya. Sama kan kayak kondisi kita sekarang ini ya Pak. Kita mesti doakan Pak Presiden kita. Dia melihat awal daripada 100 tahun perang antara Inggris dan Prancis. So Julian of Norwich nonton semuanya ini. Dan di tengah-tengah perang Inggris dan Prancis ada plague bubonic ini. Dan dia melihat gerejanya itu pada pecah. Dia melihat kehidupan moral juga merosot, terutama di pemerintahan. Ya, sama seperti kita sedang nonton sekarang. Anda tertarik nggak swab PCR bisa dari 2 juta turun ke 275.000? Tertarik ya? Tertarik ya? Dan Julian juga memilih di tengah-tengah 100 tahun perangnya Prancis dan Inggris, dan di tengah-tengah adanya badai tulah bubonic ini, dia menyingkirkan diri dari kehidupan sosial, dan dia pilih untuk hidup di kamar kecil yang mepet sekali, yang krem. Itu di atasnya, di atas ruang ibadah sebuah gedung gereja. Nah, pada waktu dia masuk dia sebutnya I enter into my cell. Masuk ke selku, dia nggak pernah mau keluar ke dunia luar. Okay. Begitu dia masuk ke ruang kamar selnya itu, dia tidak sama sekali bingung mengenai bagaimana dapat rest, foya-foya, jalan-jalan, keliling-keliling untuk menyenangkan sarafnya, enggak sama sekali ya. Jadi kenyataan fisik, karena kan perang antara Perancis dan Inggris. Jadi ada realita-realita secara fisik gitu ya, di mana dia hidupnya tuh sangat sempit, penuh, ruangannya kecil banget deh. Padat kamar tempat dia tinggal. Namun kepadatan itu membawa dia kepada kenyataan interior, kehidupan interior batin dia itu mengalami ketenangan, ketenteraman, kedamaian yang dia tidak pernah alami sebelumnya, di mana dia alami hadirat Allah sendiri di kamar kecil, di mana dia menyingkir hanya untuk bersama Allah. Pada waktu dia usia 30 tahun, Julian of Norwich menerima 16 penampakan atau penglihatan akan kasih Allah. Dia merenungkan, memeditasi kira-kira 20 tahun ya, selama 20 tahun, sampai dia tulis buku dari kamar yang sumpek gitu loh. Nama bukunya adalah The Revelation of Divine Love. Pewahyuan akan kasih yang ilahi. Kasih agape tentunya. So, Allah menunjukkan kepada Julian bahwa kasih Allah dan kehendak Allah yang mulia itu tetap bekerja sempurna walaupun sedang ada tulah bubonic maupun ada perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis. Di dalam bukunya itu ada ringkasan yang ditulis seperti ini. Allah ngomong kepada dia, all will be well. Semuanya akan baik-baik saja. Atau kalau bahasa Alkitab kita seperti janda yang anaknya mati itu, dan dia pergi ke Nabi Elia, tapi ditanya apa kabar, gimana anakmu? All is well. Bahasa Indonesianya semuanya selamat ya. Yang Anda tahu kan lagunya kan, it is well with my soul. Nah, Allah berkata kepada Julian of Norwich, 20 tahun kesekap di kamar itu. All will be well. And all will be well. And every kind of thing will be well. Semuanya selamat dan segala jenis apapun akan selamat. Dan dia melihat tersembunyi di dalam Allah yang ditinggikan, yang dipuji, suatu rahasia yang ajaib sekali. Yang Allah sendiri akan membuat jadi disederhanakan supaya gampang dimengerti, tapi dia bilang kita akan baru lihat mata kepala nanti kalau kita di surga.
Anyway, dari pertemuan ini, Julian dari Norwich dalam perjumpaan 20 tahun The Divine Love of God ini, dia baru mengerti bahwa memang kalau di dalam Allah terus, kita hidup di dalam Allah, Allah hidup dalam kita, all will be well. Semuanya akan selamat. Dan Allah akan menyatakan dirinya kepada kita. Nah, and to this I had no other answer as a revelation from our Lord except this. Dan karena pertemuan dengan Tuhan ini, dia berkata, aku nggak punya pewahyuan lain kecuali ini. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil. Saya akan preserve, menyimpan, mengawetkan kata-katanya Tuhan yang dia sampaikan kepada saya. Dan bahwa semuanya akan baik-baik saja atau selamat. Dari sini dia belajar bahwa dia keluar dari kamarnya dan kumpul sama orang-orang di gereja yang berkumpul di gedung ibadah itu, yang tinggalnya pindah ke gedung gereja karena ada tulah kan. Mereka berkata bahwa, you know what, ternyata mengasihi, menerima kasih Allah itu nggak bisa buru-buru. Apalagi memberi kasih kepada sesama. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Itu pekerjaan yang pelan-pelan dan kerja keras. Jadi kalau dikatakan bahwa hamba Tuhan kerjanya cuma khotbah, salah. Hamba Tuhan maksudnya kerjanya berada bersama Allah sampai bejana kita itu meludak, mengalir dari hati kita aliran-aliran air hidup. Yaitu kasih Kristus yang keluar oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 berkata, dan kasih Allah dicurahkan oleh Roh Kudus di hati kita. So, waktu Anda bertemu Roh Kudus, Anda akan menangis. Karena kenapa? Hati Anda yang kering kerontang seperti padang gurun, tiba-tiba dibanjiri dengan kasih Allah. Kasih itu hangat, manis, aman, secure ya. Nah, tetapi kasih Allah ini adalah satu-satunya faktor yang membuat kita bisa berkata dalam hati kita dengan kesaksian Roh Kudus, all will be well. Semuanya akan baik-baik saja. It's because of the love of God. Jadi intinya, Anda kalau mau masuk dalam spiritual journey with God, untuk mengalami spiritual formation, mengalami pembentukan roh di dalam batinmu, sehingga Anda luarnya mengalami spiritual transformation, is a slow work of God, will of being with God day by day, di mana Anda butuh pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, and the three Allah Tritunggal ini akan berdiam dalam Anda dalam Dia, dan Anda tahu all will be well. Jadi karena all will be well, tidak ada yang panik di tengah-tengah krisis dan perang. Everybody can love one another karena hatinya penuh kasih dan ketentraman. So saya mau bagikan kepada Anda hari ini bahwa tidak ada orang yang lebih jago ya mengajarkan mengenai loving God di tengah krisis. And loving people, the loving your enemy, mengasihi musuhmu, kecuali Daud, kecuali Nabi Yeremia, sampai dia punya buku namanya Ratapan. So kita tinjau sebentar Mazmur 3. Ini Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Saya berdoa saya bisa menjadi seperti Julian of Norwich. Dan Anda semua, Ibu Jane Carroll, John Carroll Tangku, Niken Susanti, Simon Liao, semua yang hadir, Ibu Li Fong, Liva, Anda bisa menjadi seperti Julian of Norwich, yang mengalami revelation of the divine love of God. Pewahyuan akan kasih ilahinya Allah. Di tempat yang sunyi, jauh dari tulah, jauh dari krisis. Jadi kalau krisis ada, jangan Anda pasang badan. Justru Anda bersembunyi. Di kitab Amsal katakan bahwa orang sederhana kalau kena masalah justru dia pasang badan, dia maju dia. Tapi orang yang bijak dia akan bersembunyi di hadirat Tuhan seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Waktu musuh datang, predator datang, dia cemplung ke dalam air supaya bau kijangnya nggak kecium sama binatang buas. Demikian pula kita. Oke. Nah, Daud ini sedang melarikan diri dari Absalom putranya yang melakukan kudeta belak-belakan dan tanpa bicara. Asumsi bahwa bapaknya tuh tidak fit jadi raja. Padahal bapaknya jadi raja tuh Allah yang menempatkan, yang dikonfirmasi, afirmasi oleh rakyatnya sendiri. Tentaranya si Daud.
400 orang pasukan Bodrek di Gua Adulam berubah jadi 600 tentara yang raksasa yang luar biasa, bukan? Yang berani taruhkan nyawanya karena cinta pada Daud. Sampai lewatin kemah orang Filistin untuk ngambil air dari perigi di Bethlehem, tempat Daud dari kecil gede di situ minumnya air perigi Bethlehem, dan mereka ambil. Tapi mesti lewatin kampungnya orang Filistin. Mereka lewat loh, mempertaruhkan nyawa. Tapi waktu Daud dikasih, dia persembahkan itu kepada Tuhan. Dia bilang, celaka aku kalau aku minum darah orang untuk ngambil kesenanganku. So anyway, sekarang raja yang ditetapkan Allah, Anda tahu dong di 1 Samuel 16 kan yang diurapi oleh Nabi Samuel kan si Daud. Pengganti resmi dari Raja Saul, raja pertama yang gagal itu. Betul? Sekarang anaknya sendiri darah daging ngusir bapaknya loh. Jadi bapaknya itu nanti jalan keluar dari istana. Dia bilang gak apa-apa kok. Mau diambil tahtanya nggak apa-apa, kalau memang Tuhan nggak panggil aku ya buat apa aku pertahankan. Sambil jalan dikutukin sama si Mei, kayak yang itu orang yang dibayar kali sama opanya si Bathsheba yang benci sama Daud karena menghamili cucunya. Oh, dia jalan tenang, kayak dia menangis kepada Tuhan, dia meratap. Nah ini ratapannya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. You know, bikin komplotan. Dia bikin rakyat itu benci bapaknya, dan dia tarik rakyatnya kepada dirinya sendiri. Wow. Dan banyak orang yang berkata tentang aku, baginya nggak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Anda lihat Alkitabnya sendiri ya, jangan lihat PowerPoint. Lihat Alkitabnya. Karena saya mau bawa Anda untuk lihat dari kata selah. Anda lihat ada gap, ada jeda. Ya, ada jeda. Oke, jadi jaraknya agak jauh nih. Ayat 3 ke ayat 4 ada agak jarak. Kalau secara fisik aja dijauhin, kira-kira secara pola pikirnya dari pemazmur ada artinya nggak ya? Tentu ada artinya. Ini jeda tuh artinya pause. Pause di dalam hadirat Tuhan. Waktu PSBB pertama disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia, Tuhan langsung ngomong, I bring all the church into the great place of pause. The great pause. Atau the great Selah. Which is a long sabbatical. Saya nggak tahu. Ini karena tanah sudah terlalu banyak dikelola, sampai habis tanah, sampai nggak ada penghijauan. Tanah nggak dikasih sabat. Anda baca nanti ya di 1 Tawarikh 16, Anda baca Mazmur 96, itu pohon-pohon itu yang bersuka cita kepada Tuhan dan melambai-lambai memuliakan Allah, itu pada teriak loh, kapan Tuhan lakukan penghakiman di bumi ini? Supaya dia bisa tumbuh lagi seperti Taman Eden. Jadi tanaman itu punya nyawa loh. Oke? Nah, pada waktu tanaman itu berteriak, kepingin bisa hidup bener kayak awalnya, seperti originalnya. Allah mesti selah. Pemazmur mesti selah, mikirin. Ternyata yang problem kan yang manage bumi ini kan ya. Pengelola bumi ini, yaitu manusia. Adam itu loh. Yang gak bisa menjadi pengelola yang Tuhan bikin di Taman Eden. Yang disuruh mengelola semua tanaman-tanaman yang berbuah, yang berbiji-biji kan Adam sama istrinya. Mana dia? Malah ninggalin Tuhan. So, ayat 4. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunung yang kudus. Selah. Ayat 5 ke 6, jarak jauh lagi. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. So Anda lihat di sini ayat 2-3, dia teriak kepada Tuhan. Dia nangis. Dia mengerang, dia meratap. Tapi di ayat 4-5, setelah selah, dia hidup sebagai orang yang punya iman. Dia hidup sebagai utusan Allah. Tapi engkau Tuhan perisai yang melindungi aku. Dia bukan orang ketakutan loh. Dia tahu sebetulnya sebagai anak Allah yang diurapi Allah, dipanggil Allah, dipilih Allah untuk yang memiliki hati yang berkenan pada Allah. Dia itu tidak pernah ditinggalin Tuhan, tidak pernah dibiarkan. Allah tuh beserta dia.
Makanya di Mazmur 27 ayat 10 dia berkata, walaupun orang tuaku meninggalkan aku, tapi Allah menyambut aku. Selah. Selah itu artinya merenung, berdiam, rest di hadapan Allah. Oke, Selah apa sih artinya? Selah atau jeda atau pause di dalam hadirat Allah. Jadi Daud itu di tengah dia sakit hati. Bagaimana ya bapak anaknya kudeta, nggak pernah mau ketemu. Gara-gara si anak yang satunya dari Raja Daud, dari istri yang lain, itu kan memperkosa adiknya Absalom. Terus bapaknya diemin aja. Wah, Absalom marah. Dia bela dong adiknya dong. Kok bapaknya begitu sih? Masa ada kasus incest begini kok didiemin? Ini kan sakit jiwa loh kayak begini. Wah, ini terus main di pikirannya si Absalom bertahun-tahun. Dia lagi yang saya sebut atau buku EHR, Emotionally Healthy Relationship. Ini adalah skill, 8 skill, salah satu dari 8 skill yang diajarkan oleh Peter Scazzero. Yang tidak ada di kita, yang memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama dalam membangun hubungan dengan divine love. Tidak ada hubungan satu sama lain yang sehat, suami istri maupun orang tua dan anak, bos dan dengan bawahan ke bosnya, peer antara para karyawan satu sama lain, nggak ada bisa saling akur, bisa ada penghubungan yang saling mengerti, peduli, nonsense lah. Kenapa? Because we don't have those skill. Keahlian itu nggak ada di kita, rusak gara-gara dosa. Anda lihat aja dong. Setelah Allah berkata, Kejadian 2 ayat 7, marilah Allah membangun manusia. Pada hari ke-6, dibikin dari tanah merah, bentuknya manusia. Kemudian dia hembuskan napasnya. Langsung dia kasih nama apa? Living soul, makhluk hidup. Betul? Kejadian 3, fast forward. Ayat 1 terus sampai 8. Bukankah musuh bebuyutan Allah ada di Taman Eden? Langsung dicobai dan apa yang Allah janjikan yang sudah jadikan diganti dengan ayo kamu berbuat sesuatu untuk kamu bisa menjadi serupa Allah. Ingat ya, the false man, manusia palsu kita selalu fokus kepada apa yang ku punya, apa yang ku jago lakukan, apa yang ku raih, dan bagaimana orang pikir tentang aku kalau ngeliat aku. Ketiga hal ini adalah jubah cawat daun ara yang setan akan bikin kita pakai untuk menutupi kondisi ideal yang kita hilang gara-gara Adam dan istrinya berdosa. Jadi kita akan nurun hidup dalam manusia topeng itu bersama-sama Adam dan istrinya. So setan berkata, kamu tahu nggak kenapa Allah nggak boleh mengizinkan kamu nggak boleh makan buah itu? Sebab pada hari kamu makan kamu serupa Allah. Kan gendeng kan ya? Kan Kejadian 1 ayat 26-27 udah jelas. Marilah kita menciptakan manusia serupa gambar rupa kita kan. Kemudian untuk menjadi serupa kita, dia mesti hembusin nafasnya. Baru serupa kita. Kenapa? Karena kitanya ada di dalam tanah liat ini. Tapi di Kejadian 3 ayat 9, Allah berkata, di mana kau Adam? Di mana kau Adam? Berarti si rumah tanah merah sama Allah, Tritunggal, udah gak serumah lagi dong. Allah udah di luar dong. Manusia bukannya datang dengan rendah hati dan menerima kedatangan Allah, tapi malah dia jawab apa? Aku dengar langkah kakimu di hari yang sejuk ini, di Taman Eden, makanya aku lari dan bersembunyi karena aku takut. Kata takut pertama di kitab Kejadian, baru muncul di Kejadian 3. Karena dia percaya apa kata setan, mesti makan buah terlarang itu baru jadi kayak Allah. Dan Allah tuh jahat, dia nahan sesuatu yang kamu nggak boleh tahu. Ya memang nggak perlu tahu. Yang Allah tahu tuh manusia nggak sempat tahu. Karena dibikin sangat-sangat baik. Kenapa pengen yang jahat? Nah, pada waktu Allah nyari, di mana kamu? Aku mau masuk dong. Aku mau masuk ke dalam dirimu supaya kita satu lagi in loving union. Yohanes pasal 17 tuh doa erangan daripada Yesus dan Allah Bapa supaya manusia yang Allah pilih dan berikan ke Yesus satu seperti Allah Bapa, Putra, Roh Kudus satu. Jangan ditanya lagi di mana kau. Dan Anda nggak boleh tanya di mana kau. Sering kali pada waktu kita mengalami krisis, seperti PPKM, kita akan melihat ada Julian of Norwich apa tidak keluar dari PSBB dan PPKM ini di Indonesia.
Atau kita keluar seperti Adam dan istrinya. Dan Allah musuh ngubur-ngubur kita berkata, where are you? Where are you? Dan padahal Nabi Yesaya bernubuat bahwa seorang perawan akan melahirkan seorang yang namanya nanti dikasih nama siapa? Anda tahu semua? Yesaya pasal 7, Immanuel. Matius di silsilahnya Yesus. Gabriel memberitahu kepada Maria bahwa siapa? Dia akan mengandung siapa? Juru selamat Israel. Siapa namanya? Immanuel. Apa artinya? Di kitab Matius dijelasin. Apa artinya? God with us. Allah beserta kita. Jadi memang dari dulu nggak pernah manusia itu bisa normal kalau tidak Allah berada dalam kita, kita berada dalam dia, dan kita abiding, remaining in him. Jadi siapapun yang berkata di tengah krisis, where is God? Di mana kalau ada Allah mana? Keluargaku kena COVID, mereka pergi mendadak meninggalkan aku. Mana Allah? Kenapa begitu berat penderitaanku, krisis yang ku alami? Udah kerjaan gak ada, di PHK mendadak, perusahaan gak bisa kasih gaji, orang tuanya meninggal, saudara-saudaraku meninggal, tinggal aku sendirian. Ini gimana? Mana Tuhan? Di mana kau? You know what? Saya dapat pengertian dari satu hamba Tuhan yang anaknya meninggal di Lindestruck. Waktu dia melakukan eulogy ya bagi anaknya, dia nangis. And dia bilang, I cry, where are you God? And God answer him. Allah menjawab dia, I'm always worried where I am. Aku gak pernah ninggalin kamu atau biarin kamu. Dia diam. Did I leave him? Apakah aku dan anakku meninggalkan dia? Kalau Anda seperti Paulus berkata, mati itu beruntung, hidup itu beruntung. Why? Because you live in God, you die in God. Anda hidup di dalam Kristus, mati dalam Kristus. Ya nggak ada bedanya. You are being with God. That's what matters gitu loh. So, saya berdoa para murid-murid Bible Study ini akan menjadi Julian of Norwich loh. 100 tahun perang Perancis-Inggris. Di tengah-tengah itu ada plague. Ada tulah. Seperti Mazmur 91. Tulah berjalan di tengah hari, siang hari, malam hari. Anda dikatakan Anda nggak usah takut, nggak bisa masuk ke kemahmu, nggak bisa nyentuh Anda. Itu yang dialami sama Julian of Norwich. Karena dia mengambil waktu untuk Selah, a long Selah, 20 tahun. Tapi lebih baik menderita Selah dan mendapat pengenalan akan Allah daripada cuman nggak tahan dengan WFH, stay at home, nggak tahan, bosan, berontak-berontak, tapi Anda kena terpapar. Dan Anda meresikokan nyawamu. Ya kalau Anda sedang bersama Allah waktu kena COVID. Kalau enggak. So lebih aman di mana? So Mazmur 91 itu nggak otomatis. It's an intentional decision. Keputusan intensional. Selah muncul 71 kali dalam kitab Mazmur, 3 kali dalam kitab Habakuk, yang tertulis dalam bentuk sajak yang adanya di dalam perjanjian lama. Di konkordansi, Selah itu bacanya Selah, itu artinya kalau musik itu suspend atau jeda. Oke, nah kita lihat di Mazmur 37 ayat 7a. Oke. Mazmur favorit kita untuk pegangan kita untuk solitude, silence, and stillness. Ini kalau Anda nggak biasa membuat keputusan untuk hidup berdiam diri, Anda nggak akan mungkin bisa ngerti Selah. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikan Dia. Jadi di tengah-tengah pandemi, endemi, kayak Ebola tuh di Afrika yang pada mati, kita nggak mimpi ya. Suatu hari saya pakai APD ke salon, saya pakai APD ke mall, saya pakai APD ke supermarket, sampai orang kaget ngeliat saya keluar masuk gedung kantor, keluar masuk apartemen pakai APD, sampai orang tuh yang hanya pakai masker double muter palanya ngeliatin saya. Tapi akhirnya kalau saya bilang shalom, apa kabar, saya sapa mereka, keren banget APD-nya, warnanya emang keren, dusty rose, memang keren. Kalau saya pakai nggak kayak APD, kayak kayak long dress gitu loh. Oke. Nah, kenapa kok saya pakai APD? Ya karena kan bisa ditularin melalui transfer dari bersin, batuk, keringat. Makanya kan mesti pakai hand sanitizer terus. Betul nggak? Lama-lama kita jadi orang alkoholik loh.
Kita akan mabok alkohol, saudara. Karena di spray alkohol, hand sanitizer alkohol. Kalau mau penuh alkohol paling pintas ya diminum. Tapi kalau tiap hari 2 tahun, 730 hari disemprot alkohol, kira-kira you alkoholik nggak ya? Of course dong, nggak sehat loh itu. Tapi kalau di dalam hadirat Tuhan, you cannot be too much filled by God. Anda nggak mungkin lah sampai kebelbekan dengan hadirat Tuhan. Kan kita mesti sampai mabuk roh. Ingat nggak dulu Toronto revival dengan John Arnold? Everybody is laughing, mabuk dalam roh. Apa artinya mabuk dalam roh itu kalau cuma hanya sensasi sekali dan tidak menghasilkan suatu umat yang dekat sama Tuhan? Tidak mempersiapkan the bride of Christ. Tetapi berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Tuhan and stop marah. Jadi kalau Anda mau emosinya tuh calm and relax, kuncinya berdiam diri, menantikan Tuhan untuk mendengar Tuhan. Nah kalau Anda latihan dengan ritme hidup seperti ini ritme siapa yang ngajarin saya? Tentu Yesus. Anda yang baru bergabung, monggo miliki buku dari Peter Scazzero. Ini buku pegangan kita that you really need to have. And Life Bookstore, toko buku kami bisa melayani Anda untuk memperoleh satu set bagaimana prakteknya, bagaimana pengertiannya, why Yesus hidup seperti itu, ada di buku Emotionally Healthy Spirituality. Dan sebagai pengikut Kristus, tentu saya belajar dari Richard Foster. Banyak sekali hamba Tuhan fokus, apalagi ini udah mau Natal, nanti berlanjut dengan Paskah. Selalu khotbahnya, biar Natal pun ngomongnya langsung salibnya. Penderitaan, kematian, kebangkitannya, selalu di situ. Padahal itu cuma berapa hari dari 3,5 tahun dia di bumi loh. Dia pelayanan 3,5 tahun. Namun dia tinggal di bumi 33 tahun. Kira-kira majoritinya hidupnya Yesus itu di mananya ya? Kayak Julian of Norwich 20 tahun. Di kamar sempit di atas gedung ibadah. Atau lebih ke khotbahnya dan melakukan tanda-tanda ajaib. Kita yang karismatik Pentakosta fokus ke khotbahnya dan tanda-tanda ajaib. Kita nggak pernah fokus ke apa yang membuat Yesus hidup di dalam kuasa kebangkitan Allah. Kita nggak pernah fokus di situ. Kalau Allah betul-betul Allah yang kepepet, terutama kalau Anda dengar khotbah, memang betul, we only have one time to live. Kita cuma punya hidup satu kali kok di bumi. Betul, time is short, waktu itu sudah singkat, Yesus segera datang. Tapi kan 1 hari Tuhan 1000 tahun manusia. Skalanya kan begitu. That means God is not in a hurry. Allah itu nggak ada dalam ritme rushing. Cepet-cepet, ayo, buru-buru gitu ya. Enggak, dia nggak sakit jiwa kayak gitu. Absolutely, he's a calm man. Okay. Dari mana saya tahu Allah tuh nggak frustrasi, kepepet dengan penyelamatan manusia, jiwa-jiwa. Sebab setelah Yesus disekap 30 tahun pertama dia lahir sampai dia muncul di Sungai Yordan, Anda mau tahu nggak? You should ask God, itu 30 tahun pertama ngapain aja? What happened to him? Dan pada usia 30 tahun di Sungai Yordan, langit terbuka, Allah langsung ngomong, diberi afirmasi publik deklarasi. Inilah anakku kepada yang aku berkenan. Nah sekarang kalau kita sibuk dengan tipe orang yang berkata, oh aku hamba Tuhan karena aku khotbah. Karena aku bersaksi di muka umum. Karena aku tumpang tangan pada yang sakit sembuh. Karena aku mendoakan orang untuk baptis Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Karena aku baptis selam orang. Itu bukti bahwa aku hamba Tuhan. Really? Kalau memang kita mesti cepat bisa khotbah, jadi les dong, kuliah dong. Bagaimana khotbah, bagaimana homiletika. Anda tanya 30 tahun pertama Yesus les homiletika nggak ya? Anda mesti tahu bagaimana membawa diri di depan kamera. Anda mesti bagus ngomongnya. Kalau Rasul Paulus malah ngomong, aku nih nggak fasih bicara, nggak bagus loh bicaraku. Cuman pembicaraanku itu bukan dari perkataan manusia yang cantik, yang eloquent dia bilang. Tapi pemberitaanku karena kuasa kebangkitan, tanda-tanda ajaibnya gila-gilaan. Anak ketiduran nungguin dia khotbah lama sekali, jatuh dari tembok mati, dipeluk hidup loh. Beres langsung solusinya. Do we live like that? Oh, untuk Paulus bisa seperti itu. 14 tahun men, dia di padang gurun.
Disembunyikan Allah, dibawa ke Firdaus. Dia nggak tahu dalam tubuh apa luar tubuh. Kita lahir baru langsung kita berbahasa roh, dibaptis selam langsung menginjil. Not Jesus, not Rasul Paulus at all. Allah nggak tergesa-gesa kok. Setelah Yesus dibaptis selam di Sungai Yordan, kenapa lagi mesti dibawa 40 hari 40 malam, nggak makan, nggak minum, nggak tidur, dicobai oleh iblis atas kehendak Roh Kudus loh. Kehendak Allah. Kenapa mesti ditambah 40 hari lagi? So 30 tahun plus 40 hari. Another test, another solitude silence di solitary place di padang gurun. Kan nggak ada orang di padang gurun. Kalajengking banyak, ular banyak, kaktus banyak. Dan dia berhadapan dengan pribadi setan. Dan dia lulus. Karena siapa dia di dalam Allah, dia jelas. Jadi disuruh ini, disuruh bikin sensasi, batu jadi roti. I'm not a magician, aku bukan tukang sulap. Ada tertulis. Disuruh jatuhin dirinya dari bumbungan. Supaya malaikat Tuhan menatang dia sesuai kutipan setan di Mazmur 91. Perkataan Tuhan dikutip. Dan Yesus berkata, aku nggak usah melakukan kayak gini untuk membuktikan aku Mesias. Kemudian disuruh sembah sekali di kakinya si iblis tuh. Supaya dia jadi raja. Dan seluruh kerajaan mau dikasih iblis kepada Yesus. Dan itu tawaran resmi loh. Karena Adam memberikan seluruh kerajaan di bumi kepada setan di Taman Eden. Waktu dialog gitu. Jadi kehilangannya gila ya. Kerusakannya gila. Nah manusia tuh udah semenjak Allah berkata, di mana kau? Ya udah sampai hari ini kalau Anda lahir baru atau Anda belum lahir baru, ya Allah lagi nanya di mana kau? Waktu Anda lahir baru, Allah masuk. Tapi sayangnya kita nggak sadar kalau itu Allah lagi masuk. Setelah lahir baru, atau mungkin bisa langsung dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh, langsung baptisan selam, misalnya lambang kematian terhadap keakuan kita dan hidup bangkit dalam kemuliaan Allah sebagai orang dipimpin roh. Yohanes 3 ayat 7 dan 8, seperti angin bertiup kemana dia mau, kita nggak tahu dari mana kemana, demikianlah kamu hidup dipimpin roh. So Anda mesti bergaul dengan pribadi Roh Kudus, kalau nggak tahu dipimpin dia kayak apa. Dan buktinya orang dipimpin roh kayak apa? Kita akan cover semua ini ya. Nah, jadi gaya hidupnya dulu bosnya kita sendiri, kayak Yohanes 21, Allah berkata pada Petrus, dulu waktu muda kamu pergi kemana kamu mau, sekarang udah tua, akan ada orang ikat pinggangmu dan kamu akan dibawa ke tempat yang kamu gak mau. Setelah itu baru dia ngomong, follow me, ikut aku. Jadi melalui Yohanes 21 saya sih tahu banget ya, Simon bin Yunus jadi Petrus walaupun udah dinubuatin Yesus sendiri, itu butuh. Berapa ya penderitaan Yesus dari Getsemani, Imam Kayafas, Pontius Pilatus membawa kayu salibnya ke Golgota sampai dipaku, sampai mati alil-alil lama sabaktani, lepaskan nyawanya, diturunin oleh Yesus Arimatea, 3 hari 3 malam di kuburannya, bangkit ya. Kemudian muncul khusus buat si Petrus. Minta Maria Magdalena kasih tahu, suruh sarapan sama dia di Galilea. Dan itu melalui proses ulang lagi, panggilannya diulangi lagi, menjadi penjala manusianya. Lagi mancing lagi, nggak dapet ikan nih semalaman. Yesus melakukan yang ulang lagi. Jadi cara manggilnya tuh melalui kejadian, bukan melalui khotbah. Dan ditegur-tegur, teriak-teriak, budak kamu ya nggak, masa lupa sih panggilan baru berapa hari? Seminggu ditinggal udah kayak begini. Enggak ada begitu. Dia berkata, mari kita berperkara yuk. Let's reason together. Nggak pernah ada argumentasi, nggak ada penghakiman, nggak ada sama sekali. And so, setelah Yesus ngomong follow me, setelah kamu sangkal diri pikul salib, then you can follow me. Dan Petrus tahu bagaimana dia mati nantinya. So, the life of Peter sudah jelas. Di sini saya ajarin bahwa Yesus nggak buru-buru kok sama Anda dan saya. Kita yang sakit buru-buru. Karena semenjak Adam jatuh dalam dosa dan dicari sama Allah di mana kau, wow, dia kan dikeluarin dari Taman Eden. Kemudian ditutup, dipagerin dengan malaikat yang berapi dengan pedang. Kalau enggak dia makan buah yang selamanya kehidupan, selamanya kita berdosa, nggak ada penebusan. Okay, so kejadian 3:15 solusi salib muncul di situ dan selanjutnya
Keluarlah, perempuan akan sakit bersalin supaya birahi sama suaminya. Suaminya akan cari rezeki dengan peluh. Makanannya semak belukar berduri. Tuh hatinya penuh dengan thorn. Makanya ada 4 macam tanah kan. Ada yang hati yang nggak pernah berbuah karena penuh dengan semak duri. People choose to live di antara semak duri. Setengah mati, jadi harus kerja. Nah, kalau Anda masih seperti itu, modus operandi gaya hidupmu, ritme hidupmu, ya Anda masih di bawah sistem kutuknya daripada Adam pertama yang diterusin dalam kehidupan Musa, nenek moyang orang Israel yang per 30 tahun di bawah perbudakan Firaun. That's the Pharaoh productivity system. Anda jadi mesin, bukan manusia. Sabat membuktikan kamu manusia kalau diterima. Anda bukan mesin. So business itu buru-buru, sibuk-sibuk. Karena kalau di dunia tuh ngomong, aduh gue lagi sibuk nih, padat, ntar kau telepon lagi ya. Rasanya kalian tuh memberi kesan Anda tuh hidupnya tuh berarti, penting sekali. Dan teman-teman yang lagi jalan-jalan, lagi duduk di ngopi, mikir gitu ya, lo gagal. Kayak kasih kesan seperti itu loh. Ya, kehidupan yang penuh itu tidak dibuktikan dengan kesibukan. Kehidupan yang penuh itu dibuktikan dengan rest in the presence of God. Yohanes 10 ayat 10b. So kalau Anda penuh terus to-do listnya, piring Anda tuh penuh dengan apa? Mayoritas Anda kenal diri Anda nggak sih? Mayoritas tuh Anda tuh hidupnya berdasarkan yang penting, yang prioritas, atau yang berdasarkan yang mendesak, yang urgent. Padahal nggak penting loh. Tapi karena panik, parno semuanya, jadi ditinggal yang prioritas, yang dilakukan malah yang nggak penting, tapi mendesak. Nah, kalau kita tidak melatih diri kita, lama-lama kita akan mengalami burnout. Yaitu hidup dari sesuatu yang kita mau lakukan, kita mau berikan, tapi kita nggak punya. Tapi nggak sadar diri, jadi frustrasi, marah-marah. So, hari ini saya mau mendorong kalian semua untuk bisa jeda, dan merefleksi dirimu, bercermin pada dirimu. Apa sih satu buah aktivitas atau satu hal yang menggairahkan Anda tapi membuat Anda jadi bocor, menjadi sumur atau tempat sumur yang bocor yang Anda gali sendiri, ya, sampai Anda kering kerontang, dan hubunganmu dengan Tuhan yang adalah sumur daripada air kehidupan, Yeremia 2:13, Anda jadi jauh dari sumur itu, jadi kering. Nah, apa aja tuh kesibukan itu? Mazmur 46 ayat 11 dan 12. Ini Mazmur di tengah krisis. Tidak ada kata berdiam kalau nggak ada krisis. Mazmur 37 ayat pertama, jangan marah, jangan ngamuk, jangan kesel, jangan frustrasi. Itu ayat pertama udah ngomong kayak gitu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka akan lisut seperti rumput, kok layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Bagian kamu apa? Percaya aja kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bukti bahwa kamu di tengah-tengah orang marah-marahin kamu percaya Tuhan. Lakukan yang baik, diam di negeri, nggak usah kabur, dan berlakulah setia. Dan delight in the Lord, bergembira karena Tuhan. Ini ciri-ciri orang sahabat nih. Maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau Anda ikut marah-marah dan reaksi marah balik, Anda hilang. The one desire you want to have from God, hilang itu semua. Makanya serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, hakmu seperti siang. Berdiam dirilah, nantikan Dia. Daud Mazmur di Mazmur 46, Mazmur 46 itu Bani Korah ya, bukan Daud. Ini lagi diserah. Gempa bumi, lagi perang, kacau semua. Anda tahu instruksi Allah apa? Ayat yang ke-11 bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya 10, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Be still and know that I am God. Kapan berdiam? Waktu krisis, waktu kacau, waktu turbulensi. Mental turbulence. Oke? So, jangan Anda berdiam waktu semuanya lagi enak. Ya terang, gampang. Justru kalau Anda lagi mengalami krisis, Anda berdiam di hadapan Allah persis seperti Allah minta. Karena ini ritmenya Allah. Oke? Ya Anda itu pengikut Allah. Anda taat sama Allah.
Anda pendengar Allah yang setia. Itu lebih penting daripada korban-korban bakaran. Kalau Anda nggak mendengar Tuhan kasih korban bakaran seperti Raja Saul, 1 Samuel 15 ayat 23, Anda melakukan dosa apa? Tenung. Nah, Allah marah kalau nggak pernah didengar. Dan Saul ditolak sama Allah. Dan Allah mencari orang yang sukanya mendengar Tuhan. Berarti dia berada bersama Tuhan terus dong kalau mau dengar. Namanya Daud. Oke. 2/3 dari kitab Mazmur kita adalah kitab doa ratapan. Dari semua pemazmur, mau Asaf, mau Korah, mau Musa, mau Daud, itu tangisan. Nah, dalam waktu yang sisa saat ini, kita sudah menuju penghujung daripada Bible study ini, saya mau ajak Anda, betul nggak sih Kejadian 39 itu berkata, atau 19 ya, where are you? Atau Allah bertanya kepada Adam, di mana kau? Dan Allah turun loh dari surga, jalan di hari yang sejuk di Taman Eden itu loh. Adam berkata, aku takut, aku mendengar langkah kakimu, jadi aku bersembunyi. Kenapa kau takut? Aku telanjang. Kalau bahasa Inggrisnya, I'm ashamed. Dia tiba-tiba jadi manusia yang aib. Padahal Kejadian 2:25, manusia dua-duanya telanjang dan tidak ada shame, tidak ada aib. Karena mereka pakai bajunya hadirat Allah. Yang kelihatan tuh roh Allahnya, nggak kelihatan diri mereka. Badan telanjang nggak kelihatan. Yesus waktu disalib telanjang loh, nggak kayak di film loh, pakai kain diikat di panggulnya loh. Telanjang bulat. Kenapa? Karena dia mesti nanggung aib, shame and guilt and sin dari kita semua. Okay? So, di Bilangan 26 ayat 26, ini sebagai penutup ya. Allah berkata begini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat 27. Ini doanya Aaronic prayer ya, doanya Harun. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Loh, nama sama wajah Tuhan, kalau wajahnya itu kelihatan, berarti fisiknya Tuhan dekat dong ya. Muka ke muka dong, kayak orang bercermin kan. Kalau kau bercermin sama Allah setiap hari, Anda itu akan memiliki damai sejahtera, stillness and silence, dan Anda membawa nama Allah. Jadi hadirat pribadi Allah sama nama itu sama. Makanya Allah punya 12 nama. Sebab itu menggambarkan who God is. Karakter Allah itu seperti apa. Not what he does, who he is. Makanya kalau Anda sakit, saya selalu berdoa, saya selalu khotbah begini. Jangan cari kesembuhan, cari penyembuhnya. He's so loving, he wants to see you healed. Anda ketemu dia aja face to face, sembuh. Coba kita baca dari The New Living Translation. May the Lord bless you, dari ayat 24. May the Lord bless you and protect you. Kan ini dibikin lagu kan. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you peace. Whenever Aaron and his sons bless the people of Israel in my name, I myself will bless them. Kenapa? Ya terang diberkati Tuhan. Karena Allah pelindung, Allah pemberkat, Allah senyum. Bagaimana Anda bisa, orang Israel bisa lihat Allah senyum? Kalau Allahnya nggak jarak dekat. Did you see this? How Allah kepingin sekali bersatu dengan kita. Mau murtad, bejat kayak apanya si Adam, Kain dan Habel, bunuh-bunuhan si Kainnya. Tetap Allah deket sama Kain dan bertanya, kenapa mukamu murung? Nggak ditinggal loh si pembunuh satu itu. Lihat di The Message Bible, as I close ya. Ayat 24, God bless you and keep you. Ini bukannya God bless you ya, bukan begitu. Ini Allah datang memberi kehidupan pada kamu. Blessing itu artinya menerima kehidupan Allah dan memelihara kehidupan di dalam kamu supaya nggak hilang dong seperti Adam. God smile on you and give you, dan menjadi kado bagi Anda. Dia senyum. Kalau jaraknya 50 km masih senyum sambil lebaran kodok juga nggak tahu Anda senyum. Betul nggak kan, kejauhan ngelihatnya. God look you full in the face. Allah ngelihat Anda sepenuh wajahmu, bunder-bunder kelihatan di mukanya dia. And make you prosper. Jadi kalau Anda lagi muka ke muka, makmur kau. In so doing they will place my name on the people of Israel. And I will confirm it by blessing them. Kita lanjutin hari Kamis ya. Are you enjoying this? Pokoknya tujuan dari Selah. Di tengah ancaman kondisi krisis kayak apapun. Tarik napas saudara.
supaya fokuskan otot pikiranmu ke arah Yesus. Walaupun banyak suara-suara timbul di pikiranmu, yang segala suara seperti whirlwind ya, seperti angin puyuh, yang ini musuh gini, yang ini musuh gini. Fokus aja ke Yesus sampai otot emosimu, otot otakmu akan kuat tebal dan berkata yes to God and no to sin. Dan Anda akan berkata, God says, ye, you are prospering, see, you see me smile, kamu kena ngaca kan? Nanti 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, when you see me face to face, kamu ditransformasi serupa aku. So people of God, dari Kejadian sampai Wahyu, God wants to be with you. Kita doa ya. Bapa kami yang terkasih di dalam nama Yesus, terpujilah namamu, terpujilah kasih setiamu. Kami mengasihi Engkau. Kami ngerti Tuhan, tapi mulai siang hari ini kami baru ngerti. Engkau yang selalu nguber wajah kami. Kau selalu yang minta supaya kami cari wajahmu. Seperti Daud katakan, seperti Yesaya katakan. Saya baru ngerti supaya kami penuh dengan Kau dan mencerminkan keserupaan dengan Kau. Tanpa itu tidak mungkin. Thank you for Selah yang disediakan bagi kami semua. Ritme doa kami. Di dalam nama Yesus kami berkati semua pembelajar firman Allah hari ini. Tuhan berkati. Amen. Terima kasih semuanya. Dan saya percaya kehidupanmu sebagai pengikut Kristus seperti ini. Sampai jumpa Kamis jam 5 sore. Bless you.